Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rasyafa Syafiq. Saya dari Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, program studi rekayasa perencanaan mekanik. Dan di sini saya dari RPM 1C tahun 2025 dan saya akan menjelaskan tentang instalasi MATLAB dan dasar Simulink. Di sini saya akan menjelaskan tentang MATLAB. MATLAB yaitu Matrix Laboratory adalah platform komputasi numerik dan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang mengintegrasikan komputasi, visualisasi, dan pemrograman dalam lingkungan yang mudah digunakan khusus untuk insinyur dan ilmuwan untuk analisis data, pengembangan algoritma, pemodelan, simulasi, dan pembuatan aplikasi teknis seperti pemrosesan sinyal, sistem kontrol, keuangan komputasional, dan biologi komputasional yang bekerja secara alami dengan matriks dan array. Fungsi utama MATLAB yang pertama itu ada analisis data, yaitu menganalisis kumpulan data besar untuk menemukan pola dan wawasan. Yang kedua, pengembangan algoritma, merancang dan mengimplementasikan algoritma untuk memecahkan masalah kompleks. Yang ketiga, pemodelan dan simulasi, yaitu membuat model matematis untuk sistem atau fenomena dan melakukan simulasi perilaku mereka. Yang keempat, visualisasi data, yaitu membuat grafik 2D dan 3D untuk memvisualisasikan hasil secara efektif. Selanjutnya ada Simulink. Simulink adalah lingkungan pemrograman grafis berbasis MATLAB untuk memodelkan, mensimulasikan, dan menganalisis sistem dinamis multi-domain secara visual menggunakan diagram blok, yang sangat berguna dalam desain sistem tertanam dan kontrol otomatis karena memungkinkan penyusunan komponen blok untuk membangun model sistem secara intuitif sebelum implementasi kode serta mendukung otomatisasi pembuatan kode. Dan fungsi utama Simulink ini adalah yang pertama, pemodelan grafis, yaitu menyediakan antarmuka drag and drop dengan pustaka blok yang luas, memungkinkan pengguna membuat model sistem fisik seperti listrik, mekanik, thermal, dan lain-lain tanpa perlu menulis kode tekstual yang ekstensif. Yang kedua, simulasi sistem dinamis, memungkinkan pengguna menjalankan simulasi untuk mengamati perilaku sistem dari waktu ke waktu, termasuk sistem linear dan non-linear, dalam waktu kontinu, diskrit, atau campuran. Analisis dan pengujian, yaitu hasil simulasi dapat diekspor ke MATLAB untuk menganalisis dan visualisasi lebih lanjut, yang dimana pengguna dapat menjalankan berbagai pengujian dan senario bagaimana jika dengan cepat untuk menyempurnakan desain. Desain berbasis model, itu model based design. Simulink mendukung seluruh siklus pengembangan produk, mulai dari desain awal dan pengujian hingga pembuatan kode otomatis untuk sistem tertanam. Yang kelima, ada integrasi dalam MATLAB, yaitu terintegrasi secara erat dengan MATLAB, memungkinkan penggunaan algoritma MATLAB dalam model Simulink dan pemanfaatan kemampuan komputasi MATLAB yang kuat. Selanjutnya ada konsep modeling dan simulation. Yang pertama ada modeling, yaitu representasi virtual seperti mengubah sistem fisik yang tadi disebutkan, yaitu mekanik, elektrik, dan lain-lain menjadi model matematis dan visual menggunakan diagram blok yang saling terhubung. Yang kedua ada diagram blok. Simulink menyediakan perpustakaan blok seperti sumber, sink, blok logika, blok matematis yang dapat di drag and drop untuk membangun model secara grafis. Yang ketiga ada abstraksi, itu membangun model pada berbagai tingkat detail dari konseptual hingga sangat spesifik untuk memahami fungsionalitas utama sistem. Nah, yang keempat ini ada integrasi, menggabungkan berbagai domain seperti mekanik, listrik, kontrol dalam satu model menggunakan add-on khusus. Yang selanjutnya ada simulation. Yang pertama ada eksekusi model, yaitu menjalankan model diagram blok dalam rentang waktu tertentu menggunakan solver numerik untuk menghitung perubahan status sistem dari waktu ke waktu. Analisis dinamis, seperti mengamati respons sistem terhadap input, mengidentifikasi masalah, dan memvalidasi desain tanpa perlu prototipe fisik. Yang ketiga ada interaktivitas,
yaitu mengubah parameter dan pengaturan real time untuk melihat dampaknya berlangsung pada perilaku sistem. Data hasil yaitu menyimpan data simulasi sebagai vektor di ruang kerja MATLAB untuk analisis lebih lanjut, visualisasi, dan pemrosesan. Selanjutnya ada dasar sistem dinamis. Sistem dinamis adalah sistem yang keadaan dan keluarannya berubah seiring waktu akibat adanya input atau gangguan. Untuk menggambarkan sistem dinamis, biasanya digunakan persamaan diferensial yang didasarkan pada hukum fisika, misalnya hukum Newton, Kirchhoff, atau hukum kontinuitas. Selanjutnya ini ada Laplace transformation. Transformasi Laplace adalah teknik matematika integral yang mengubah fungsi dari domain waktu ke domain frekuensi kompleks. Yang berfungsi frekuensi kompleks ini maksudnya berfungsi menyederhanakan persamaan diferensial seperti yang ada di rangkaian listrik atau sistem kontrol menjadi persamaan aljabar yang lebih mudah diselesaikan. Lalu solusi aljabar tersebut ditransformasikan ke dalam domain waktu menggunakan transformasi inverse Laplace untuk mendapatkan solusi masalah awal. Ini sangat berguna dalam teknik dan fisika untuk menganalisis sistem yang kompleks dengan lebih mudah. Fungsi utamanya itu pertama mengubah masalah sulit menjadi mudah, seperti mengubah masalah persamaan diferensial yang rumit menjadi masalah aljabar yang sederhana. Yang kedua ini ada analisis sistem, memudahkan analisis sistem dinamik seperti rangkaian listrik dan sistem kendali dengan memetakan dari domain waktu ke domain frekuensi. Menyelesaikan persamaan memungkinkan penyelesaian langsung persamaan diferensial linear dengan kondisi awal yang diberikan. Selanjutnya ada transfer function. Fungsi transfer yaitu transfer function atau fungsi alih adalah representasi matematis yang ringkas yang menggambarkan hubungan antara output dan input dari sistem dinamis linear invarian waktu, seringkali dalam domain Laplace dengan menganggap semua kondisi awal nol. Mengubah persamaan diferensial yang rumit menjadi aljabar sederhana agar lebih mudah dianalisis, dihitung, atau dirancang dalam bidang kontrol, elektronik, dan pemrosesan sinyal. Selanjutnya ada pemodelan sistem. Pemodelan sistem adalah proses menciptakan representasi model yang disederhanakan dari suatu sistem nyata untuk membantu pemahaman, analisis, desain, dan komunikasi tentang cara kerja sistem tersebut yang dapat dilakukan melalui diagram, notasi grafis seperti UML atau formula matematika. Tujuannya adalah memvisualisasikan struktur, perilaku, dan interaksi komponen sistem dari berbagai sudut pandang, mulai dari konteks eksternal hingga detail perilaku dinamisnya. Untuk mempermudah pengembangan dan implementasi seperti di dalam pengembangan perangkat lunak atau bisnis. Dan dalam rekayasa ada 3 jenis sistem fisik yang sering dipelajari. Yang pertama itu ada mekanik, elektrik, dan hidrolik. Dan kita bahas di berikut ini. Yang pertama ada pemodelan sistem mekanik. Adalah proses representasi fisik, gerak lurus atau rotasi menjadi model matematis menggunakan elemen dasar seperti massa dengan simbol M, pegas dengan simbol K, dan peredam dalam simbol B. Berdasarkan hukum Newton, sigma F sama dengan MA untuk menganalisis perilaku dan merancang sistem kontrol, seringkali dalam bentuk persamaan diferensial atau fungsi alih. Terus selanjutnya ada pemodelan sistem elektrik. Pemodelan sistem elektrik adalah proses pembuatan representasi matematis atau grafis dari sistem kelistrikan dari komponen sederhana RLC hingga sistem tenaga besar untuk analisis, simulasi, dan optimasi menggunakan hukum fisika seperti Kirchhoff dan Ohm, serta alat seperti MATLAB atau Simulink untuk memahami perilaku, mendeteksi cacat, dan memprediksi kinerja sistem sebelum implementasi fisik. Nah, selanjutnya ini ada sistem hidrolik. Pemodelan sistem hidrolik adalah proses menciptakan representasi matematis atau virtual dari sistem yang melibatkan aliran fluida, cairan atau gas untuk menganalisis, memprediksi, dan mengoptimalkan kinerjanya menggunakan prinsip-prinsip fisika seperti hukum Pascal untuk memahami bagaimana tekanan dan aliran mempengaruhi sistem, mulai dari jaringan,
pipa air hingga mesin kompleks seperti elevator dan traktor. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi desain, mengatasi masalah operasional, dan merencanakan pengembangan di masa depan. Seringkali menggunakan perangkat lunak khusus seperti EPANET yang mensimulasikan perilaku aliran, tekanan, dan kualitas fluida. Selanjutnya ada sistem kontrol. Sistem kontrol adalah sistem yang digunakan untuk mengatur output agar sesuai dengan input yang diinginkan. Prinsip kerja utamanya yaitu sistem ini membandingkan output dengan input acuan, lalu mengoreksi perbedaan secara otomatis. Dan aplikasi di bidang teknik yaitu banyak digunakan dalam teknik seperti pengendalian suhu AC, pengaturan kecepatan motor, pengaturan posisi robot, dan lain-lain. Nah, berikutnya ini adalah contoh sistem kontrol pada Simulink. Pada Simulink ini, kita mulai dari sumber sinyal sinusoidal sebagai input, kemudian masuk ke blockchain sebagai fungsi memperbesar amplitude sesuai nilai penguat. Setelah itu, sinyal diteruskan dan dibagi menjadi dua cabang untuk diamati. Di sisi kanan terdapat dua skop yang berfungsi menambah sinyal dalam bentuk grafik terhadap waktu. Dengan cara ini kita bisa melihat bagaimana sinyal berubah setelah melalui proses penguatan. Secara sederhana, rangkaian ini menunjukkan alur dasar dalam Simulink, yaitu sumber sinyal ke pemrosesan lalu ke pengamatan. Konsep ini menjadi dasar untuk membangun sistem kontrol yang lebih kompleks. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.